Sok, saya tanya. Bisa jawab nggak teman-teman? Orang yang sakit jiwa itu yang sakit apanya? Akalnya. Ada lagi? Jiwanya. Hati dan pikirannya. Darahnya. Rohaninya. Pikirannya. Darahnya. Jiwanya. Kalau yang orang lama udah paham ya. Mentalnya. Ada lagi? Orang yang sakit jiwa yang sakit apanya? Kurang iman. Wow, jangan salah. Banyak penghafal Al-Quran, kemudian hilang ingatan, mereka tetap aja masih bisa menghafal. Banyak orang-orang belajar ilmu agama, kemudian hilang ingatan, bahasanya nih, mereka tetap masih bisa sholat. Yeah. Orang sakit jiwa, yang sakit adalah darahnya. Kaget nggak? Yang sakit adalah darahnya. Kenapa darahnya sakit? Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Apa sih penyebab penyakitnya? Penyebab penyakitnya karena ketidakmampuannya dalam mengedepankan akal sehatnya. Jadi yang diobatin itu darahnya. Itulah kenapa kita sering melihat kegiatan sosial orang-orang yang menampung orang sakit jiwa. Langkah pertama apa? Digundulin, dibotakin. Yang kedua, dimandikan. Kenapa seperti itu? Karena dengan cara dibotakin, peredaran darah di kepala itu lancar. Kemudian diguyur air, rasa dingin itu, mandi itu, melemaskan organ-organ tubuh. Itulah kenapa langkah awal itu dimandikan, dibotakin. Supaya apa? Darahnya itu sirkulasinya bagus. Nah, dalam hadis, selain daripada penyakit-penyakit, bekam itu bisa menyembuhkan penyakit jiwa dan penyakit goib. Nah, makanya dengan cara berbekam. Itulah kenapa kalau di kami, orang yang sakit jiwa, orang yang sakit mental, dibotakin, dimandiin. Lalu dibekam di puncak kepalanya, namanya titik umumugis. Disebutkan oleh Rasulullah 100 penyakit bakalan sembuh kalau dibekam di sini. Ada satu titik lagi, namanya titik kahil. 72 penyakit pasti sembuh. Itu sabda daripada Rasulullah. Nah, setelah itu baru ada terapi lagi, solusi sembuhnya. Dengan cara apa? Dengan cara kembali di Al-Quran disebutkan dengan cara mandi air hujan. Saya ada videonya tentang mandi air hujan, ada ayatnya. Itu jelas, ada doanya juga. Silakan, mandi air hujan. Kemudian, yang paling utama lagi, pihak keluarga. Baik orang tuanya yang masih hidup, atau mungkin anaknya, atau mungkin saudaranya, usahakan kafarotkan orang yang sakit jiwa tersebut. Kafarot itu apa? Ada penjelasannya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Nah, itu kalau kita bicara penyakit dengan sudut pandang agama. Ya, itu kalau kita bicara penyakit, solusi sembuh jika memakai sudut pandang agama. Kalau epilepsi, sakit jantung dan suka sesak dahak banyak terus. Apa penyebabnya? Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Orang yang jantungnya sakit disebabkan karena banyaknya penyakit hati. Penyakitnya hati ada iri, dengki, ujub, hasad, hasut dan lain sebagainya. Sombong dan lain sebagainya. Yang paling utama disebabkan karena adanya keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Itu penyebab penyakitnya. Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Hatinya selalu diisi dengan keinginan-keinginan dunia. Harapan-harapan dunia, angan-angan dunia. Itu. Obatnya apa? Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Obatnya hati ada 5 perkara, kerjakan semuanya. Yang pertama baca Quran, yang kedua sholat malam, ketiga berkumpul orang soleh, keempat puasa, kelima banyak zikir dan sholawat. Itu seperti itu ya. Sok, mau jantung dipasangin ring gak sembuh. Sembuhnya obat hati 5 perkara. Epilepsi atau ayan, kita bicara dalam kitab Tibun Nabawi. Epilepsi secara spiritual disebabkan karena apa? Karena adanya sesuatu yang turun-temurun. Boleh jadi orang tuanya juga ada epilepsi, atau mungkin kakeknya atau neneknya juga ada epilepsi. Secara dalam kitab Tibun Nabawi bisa disebabkan karena adanya perilaku atau sifat turun-temurun, dosa turun-temurun yang melahirkan efek buruk atau disebutnya makhluk tidak baik. Itu secara rohani dalam kitab Tibun Nabawi. Secara medis, epilepsi disebabkan karena adanya sumbatan otak. Adanya pada sumbatan pada saraf motorik. Nah, maka poin yang paling utama,
putuskan dulu rangkaian keburukan itu dengan berkafarot. Orang yang epilepsi kafarot. Apa itu kafarot? Buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Kerjakan bagi makanan dan puasanya. Kerjakan. Kemudian kafarotkan pula orang tua atau leluhurnya. Kafarotkan pula. Sembuh penyakitnya, epilepsinya. Kemudian ikhtiarkan dengan cara apa? Kembali dalam kitab Tibbun Nabawi disebutkan dengan cara berbekam. Bekam puncak kepalanya supaya saraf motoriknya aktif kembali, tidak ada sumbatan lagi. Herbalnya apa? Herbal terbaik untuk perkara darah yaitu bawang putih. Sok, kalau kita bicara tentang agama itu solusinya. Oke? Untuk bisa hamil lagi setelah keguguran sudah 7 tahun gimana? Banyak. Kami sedang menangani program hamil berapa pasangan ya? Gak banyak, baru 12 pasangan program hamil. Alhamdulillah yang satu kemarin sudah berhasil. Program hamil di tempat kami 2 bulan. Program hamil di tempat kami 2 bulan. Semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Cuma yang jadi pertanyaan, mau atau tidak orang tersebut melakukan metodenya, melakukan saran-sarannya. Itu seperti itu ya. Itu seperti itu. Nah, bagi yang mau berikhtiar hamil, memang solusinya banyak sekali ya. Tips-tipsnya banyak sekali. Kalau bisa, mungkin nanti lain kesempatan nanti dibahas tentang program hamil ya. Karena panjang sekali. Panjang sekali. Makanya program hamil di tempat kami itu programnya 2 bulan. Ya, tuh udah nggak ada suami, masa mau hamil gimana sih, Bun? Nanti deh, ada suami nanti. Mau duren dah. Gitu. Kalau sakit bipolar solusinya sudah 5,5 tahun berobat usaha semuanya. Bipolar adalah gangguan mental yang berkaitan dengan ruhani. Maka obati ruhaninya. Karena ketika bipolar, dia ke rumah sakit hanya dikasih 2 obat. Kalau bukan obat penenang, ya obat tidur. Hanya itu saja obatnya. Sedangkan efek buruk dari obat itu diminum terus-menerus akan berdampak pada apa? Pola pikir atau loading orangnya. Nanti bisa dampaknya seperti itu. Bipolar itu dengan karakter yang berubah-ubah. Kadang sifatnya kayak anak kecil, kadang sifatnya kayak orang tua, kadang nangis kayak anak kecil, kadang dewasa banget. Sifatnya berubah-ubah. Kadang baik banget, kadang jahat banget, kadang perhatian banget, kadang zolim banget. Nah, sifatnya berubah-ubah. Itu bipolar. Nah, itu penyakit mental namanya atau penyakit rohani. Obatnya hanya lewat jalan spiritual, yaitu obat hati 5 perkara, kerjakan semuanya. 5-5-nya kerjakan semuanya. Ya. 5-5-nya kerjakan semuanya. Insya Allah dikerjakan semuanya sembuh. Udah banyak kok teman-teman yang terkena penyakit terkena penyakit bipolar, anxiety, udah banyak. Sembuh, kerjakan 5-5-nya. Kerjakan 5-5-nya. Apa? Kalau 40 tahun masih bisa hamil? Masih. Nabi Zakaria istrinya 84 tahun masih bisa hamil. Kemarin ada pasien program hamil 44 tahun. Perempuannya, laki-lakinya 52 tahun. Belum pernah hamil selama 22 tahun menikah. Alhamdulillah udah hamil, udah punya anak. Tuh. Usia 44. Alhamdulillah masih bisa hamil. Udah punya anak, anaknya laki-laki. Kemudian usia pernikahan saat ketemu dengan kami 22 tahun pernikahan, belum pernah hamil sama sekali. Terus begitu, jadi pertama nikah, ada miom atau kista gitu saya lupa, dioperasi. Kemudian setelah dioperasi, sama dokternya dikasih tahu efeknya kesulitan untuk hamil. Singkat cerita, selama 22 tahun pernikahan, datanglah ke majelis kami, mengikuti program di kami. Alhamdulillah, belum sampai 2 bulan, hasilnya positif. Kemudian karena usia udah 44 ya, khawatir pasti ada, ketakutan, kecemasan pasti ada, namun kembali kami kuatkan, kemudian ikuti arahan-arahannya, alhamdulillah lahiran dalam keadaan normal, anaknya laki-laki. Normal. Tuh, 44 tahun usianya. Sekarang anaknya mungkin udah 1 tahun lebih lah, atau hampir 2 tahun mungkin anaknya. Banyak kok program hamil yang usia pernikahan. Kalau yang masih hitungan bulan, hitungan 1, 2, 3 tahun mah masih muda ya. Ini mah udah di atas 15 tahun, di atas 10 tahun udah banyak. Udah banyak. Sakit gatal apa solusinya? Sakit gatal solusinya perbaiki sifat serakah. Yuk jangan serakah lagi.
Kalau makan jangan ngambil lauk yang paling banyak, jangan ngambil lauk yang paling gede. Kalau ada hak orang lain, jangan dianggap itu milik sendiri, jangan serakah. Intinya gatal itu penyebabnya sifat serakah. Ya. Gimana caranya promil? 5 tahun belum. Gini teman-teman, untuk program hamil, memang saya sempat bikin program online ya. Bikin program online. Waktu pertama kali saya terjun ke TikTok, saya bikin program hamil secara online. Waktu itu yang daftar banyak, sekitar 48 orang, 48 pasangan. Begitu pelatihan, paling yang ikut hanya 10, 11, 12 gitu. Sisanya hanya kaum pengamat. Terus sering berjalannya waktu, ternyata program itu tidak berjalan dengan baik. Kembali, itu semua disebabkan karena si pasien sendiri kurangnya sungguh-sungguh dalam berikhtiar yang menjadikan program itu gagal. Sampai ada beberapa pasangan yang sampai WA ke saya mengatakan bahwasanya jangan jangan racuni otak istri saya. Saya program hamil 20 juta di dokter ini belum berhasil. Apalagi lewat situ yang gratis. Nanti ujung-ujungnya paling suruh beli obat. Tuh. Sampai ada yang japri seperti itu, ya akhirnya oh yaudah mungkin langkah seperti ini bukan langkah yang tepat saat ini. Makanya bagi siapapun yang ingin program hamil, yang butuh datang. Tuh. Ya karena program hamil di kami gratis, nggak ada yang berbayar. Namun siapa yang butuh yang datang. ya apa ya, nggak ada ininya buat kami, nggak ada unsur komersil, namun ada memunculkan hal-hal seperti itu, berarti kan jadinya mudorot ya. Makanya udah, kalau yang pengen sungguh-sungguh datang, itu aja. Toh gratis, nggak berbayar. Andaikan kami komersil, kami berbayar, uang 20 juta mah nggak seberapa dibandingkan dengan ikhtiar teman-teman dapat keturunan. Kembali yang ngasih keturunan bukan saya, yang ngasih keturunan Allah. Kuncinya apa? Manjada wajada. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Itu kuncinya. Ya. Apa-apa. Lumpuh karena tulang belakang. Udah berapa tahun lumpuhnya? Ketika perkara lumpuh, berarti sudah ada kemungkinan saraf yang mati. Nah, terkait perkara lumpuh, itu secara solusi memang banyak ya. Namun kembali harus dicek dulu. Cara ngeceknya gimana? Ya harus ada sentuhan langsung. Bisa dicek dulu nih, setrumnya masih ada nggak? Makanya saya ambil contoh nih ya teman-teman ya. Lumpuhnya di mana? Kaki. Nih tips ya dari teman-teman ya. 7 tahun lumpuhnya. Bentar. Bagi teman-teman, yuk dicek tubuh kita setrumnya masih bagus atau enggak. Caranya gimana? Maaf ya, kakinya saya angkat bukan gak sopan. Maaf. Ini kan ada mata kaki. Nah, di bawah mata kaki ini ada apa sih ya? Agak ke dalam dikit tapi ada sarafnya, ada ototnya. Nah, ini di bawah mata kaki persis, ototnya diambil tarik ke atas. Kalau masih nyetrum, berarti kemungkinan sembuhnya masih besar. Namun kalau udah nggak kesetrum, berarti harus berjuang untuk menghidupkan sarafnya itu. Nah, makanya dicek dulu nih. Dicek dulu. Ini kan ada otot, ada mata kaki nih, kan kelihatan ya kalau, kelihatan nggak sih? Nah, ini kan ada yang dekong ya. Nah, ini diambil nih. Di sini ada otot gede, tarik ke atas. Nah, kan gerasa tuh, grill. Nah, itu kalau masih kesetrum, berasa telapak kakinya tuh berasa nyetrum. Kalau masih kesetrum, peluang sembuhnya masih besar. Ya. Bagi teman-teman yang tadi lumpuh ya, ada yang lumpuh atau setrum. Nah, itu kalau digeser masih nyetrum, berarti peluang sembuhnya masih besar. Namun kalau udah nggak nyetrum, berarti harus berjuang untuk menghidupkan sarafnya. Menghidupkan sarafnya apa? Lihat dulu secara medis, lumpuhnya penyebabnya apa? Apa hanya sebatas saraf? Apa hanya sebatas tulang? Maka lakukan penanganan yang tepat. Makanya kalau saya bicara solusi kan banyak. Nah, itulah kenapa harus tepat dulu diagnosanya. Supaya tidak salah dalam ambil tindakan. Bentar teman-teman.
cairan di otak dan glukoma. Gimana solusinya? Otak masuk wilayah Nabi Daud. Disebabkan kenapa? Lihat kisahnya dalam Al-Quran. Menghadapi kaum yang sifatnya keras kepala dan besar kepala. Yuk, sifat keras kepala, besar kepalanya tundukin. Dengan cara apa? Sujud semurni-murninya sujud. Dalam kitab disebutkan mukjizat gerakan sholat. Gerakan sujudnya benar saja. Sujud benar itu gimana? Yuk dilepas tuh sifat keras kepala, sifat besar kepalanya dilepas. Kemudian dengan kekuatan subhana rabbil a'la wa bihamdih dalam kolbu. Kolbu adalah jantung, fungsinya memompa darah, maka aliran darah dan oksigen akan lancar kepada otak. Sehingga masalah yang di otak, entah itu cairan atau apa, sembuh. Sok kalau nggak percaya, jemput sembuh dengan jalan ketaatan, mukjizat gerakan sholat. Kemudian lakukan namanya bekam. Sedot di bekam sini. Namun kembali ya, mau dibekam kek, mau apa kek, selagi sifat keras kepala besar kepalanya belum diperbaiki, ya sulit atau udah. Kenapa? Kenapa? Bentar ya teman-teman ya.